wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Azkia Zara dengan NPM 23550610005. Jadi di video ini kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi DHCP untuk membuat IP address secara otomatis dan juga menghubungkan dua router agar dua jaringan bisa saling terhubung. Jadi langsung saja kita buka softwarenya Packet Tracer. Oke, di sini kita memerlukan dua buah router. Nih, jadi router ini berfungsi buat menghubungkan antar jaringan. Di sini kita beri nama terlebih dahulu agar mudah membedakannya. Router FT. Kemudian di sini terdapat router FEB. Selanjutnya kita beri juga dua buah switch. Jadi switch ini berfungsi buat menghubungkan antar device dalam satu jaringan lokal atau LAN. Kita beri nama juga switch-nya. Kemudian ada juga server. Oke. Jadi untuk server ini, dia berfungsi sebagai DHCP server untuk memberikan IP address secara otomatis. Sini DHCP. Nah, selanjutnya kita berikan PC untuk digunakan sebagai klien yang akan menerima IP. Kita akan menentukan IP address-nya. Jadi di sini saya membagi IP address-nya menjadi 3 kelas, yaitu ada kelas A 10.000, kelas B 172.16.00, dan kelas C 192.168.10. Jadi untuk kelas A ini digunakan untuk FT, kelas B digunakan untuk FEB, dan kelas C digunakan untuk jaringan antar router. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkannya dengan wire. Di sini kita akan menggunakan dua buah jenis wire. Yang pertama itu ada crossover cable untuk bagian routernya, karena di sini dia antar device yang sama atau sejenis, yaitu sama-sama router. Kemudian selanjutnya itu yang stack loop cable, yang ini yang akan menghubungkan dari router ke switch, dari switch ke server, dari switch ke PC-PC-nya. Jadi kalau untuk stack loop cable ini dia digunakan untuk antar device yang berbeda jenis. Oke, lanjut saja kita gunakan dulu ini untuk menyambungkan router. Nah, selanjutnya kita sambungkan dari router ke switch. Selanjutnya kita hubungkan juga dari switch-nya ke server. Itu juga buat FEB juga sama. Sambungin terlebih dahulu. Jadi sudah selesai.
Selanjutnya kita buat konfigurasi routernya dengan menggunakan command line interface pada router. Tapi sebelum itu, selanjutnya setelah kita beri tanda, kita konfigurasi routernya dengan menggunakan command line interface. Kita buka router, CLI, no. Oh iya, ini kita ke router FT terlebih dahulu. Sudah masuk ke router, pertama kita enable terlebih dahulu routernya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi terminal dengan menggunakan conf. Kita masukkan selanjutnya interface di 0. Ini untuk bagian kanan dari yang router FT ini. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya, yaitu IP address. Karena dia FT tadi menggunakan kelas A, kita masukkan IP-nya 10.0.0.1. Oke, ada yang salah. Oh, itu ada yang salah, ternyata typo. Kurang B-nya. Oke. Selanjutnya kita ini masih ada yang kurang, kita tambahkan 255, yang 30. Shutdown. Selanjutnya untuk interface sebelah kiri FP-nya. IP address-nya menggunakan yang 192.168.1.1 yang 252. No shutdown. Oke, sudah selesai. Kasih router FT. Next, kita konfigurasi router FEB. Terus kita enable terlebih dahulu. Kalian sudah masuk ke router, kemudian kita konfigurasi terminal terlebih dahulu. Oke, setelah konfigurasi terminal, kita masukkan interface-nya. Kemudian kita masukkan IP address.
karena ini untuk yang FEB, jadi IP address-nya pakai yang B192.168.1.2. Selanjutnya kita enter. Oh, sorry, kelupaan. 192, 168, 2, terus no shutdown. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk interface. Selanjutnya. Masukkan IP-nya 72.16. Dan kita masukkan shutdown. Kita masukin gateway-nya. Jadi gateway dalam jaringan komputer itu merupakan gerbang keluar masuk data dari satu jaringan ke jaringan lain. Dari jaringan ke jaringan lain. Bisa dibilang ini semacam jembatan penghubung antar jaringan. Jadi kalau dianalogiin itu, bayangin kalau kita punya tempat tinggal kompleks perumahan, jaringan lokal. Kalau kita mau keluar ke jalan raya atau ke internet jaringan lain, kita harus lewat gerbang utama. Nah, gerbang utama itulah yang disebut gateway. Oke, kita kembali ke server dari sini. Address-nya kita abain aja dulu. Selanjutnya ke setting. Ke service. Kemudian kita masukkan gateway, maksimum kita masukkan 100, dan sini start IP address-nya 000. Oke, selanjutnya ini udah kita on. Default gateway-nya kita pakai yang A, yang ini. Kemudian kita masukkan SNMP. Advance 55, 255, 255. Kemudian ini kita masukkan 100. Terus kita save. Oh, typo. Oke, udah kita save. Selanjutnya gitu juga di server yang FEB. Kita masukin dulu default gateway-nya itu yang private C. Oke. Terus kita buka service.
DHCP on, masukkan di sini, kita masukin IP address-nya, saya coba. Next, kita konfigurasi dengan CP di server. Jadi sebelumnya udah aku tulis di sini buat IP-nya biar lebih memudahkan saat di DHCP di server. Jadi kita buka dulu yang teknik. Di sini kita buka config, kita masukin default gateway-nya, itu yang ini. Jadi default gateway itu mungkin di DHCP yang FEB itu kita on kan, kita default gateway-nya pakai yang private C, itu maksudnya private B itu 172.16.01, masukin IP address-nya juga, kemudian maximum number of user-nya masukin 100, kita save. Selanjutnya ini untuk membuat IP address masing-masing PC udah bisa secara otomatis. Jadi langsung saja kita coba konfigurasi server dari CPT server ini. Tadi kita ada yang salah ya guys, makanya PC-nya tadi tuh IP address-nya belum 10, masih menggunakan IP address yang berbeda. Jadi kesalahannya tadi pada konfigurasinya kita masih menggunakan 255.000, padahal seharusnya 255.255.255.0. Ini bisa kita tulis kembali begini. Untuk di bagian pas Ethernet, kemudian untuk di setting begini, dan di service juga seperti ini. Oke, kalau sudah benar, seharusnya seperti ini. Default gateway-nya akan sama 10.0.0.1. Oke, selanjutnya kita lihat PC 2, ya sudah sama. Kemudian PC 3 juga begitu. PC 4 juga udah sama. PC 5, oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang ini tadi. Ini masih salah. Kita perbaiki dahulu di server juga. Oke, kita lihat apakah sudah benar. Nah, jadi di sini IP address-nya sudah benar ya guys, sudah sama. 172.16.0. Oke, selanjutnya kita periksa di PC-PC yang lain. Sudah sama semua. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan tes apakah PC-PC ini terhubung ke jaringan router masing-masing. Jadi kita lihat di PC-nya, desktop, command prompt, kita tulis ya berarti dia sudah benar. Next, kita cek selanjutnya. Oh ya, next kita ke PC yang dari sebelum yang FEB. Pin
Oke, terhubung. Oke, sudah semua. Oke, selanjutnya kita cek dari router ke servernya ke command line prompt. Oke, di sini kita tulis ini, kemudian kita masukkan ini IP address-nya, ininya 2, udah 100%. Selanjutnya kita cek yang di sini. Ini masih 80%, coba kita coba lagi. Oke, udah 100%. Nah, jadi selanjutnya kita mau nge-routing antar router. Jadi, biar tiap PC-PC ini bisa ngirim chat ke sini, kita harus menyambungkan terlebih dahulu routernya. Nah, di sini buat nyambunginnya itu, kita menggunakan si LI, kemudian kita enable-kan ini, terus kita konfigurasi terminal lagi, kemudian kita tulis alamat yang mau kita kirimnya. Jadi kita kan mau ngirim dari sini, router teknik ke sini. Jadi kita pakai alamat yang ini, yang dari router FEB-nya. Di sini tadi kita menggunakan public B. Nah, ini kita menggunakan 0 karena dia merupakan address network. Itu buat jaringan semuanya ini. Sedangkan kalau untuk yang satu ini tadi dia merupakan address host. Nah, jadi di sini kita pakai 255, 255, 0. Kemudian di sini lewat perantaranya yaitu private saya tadi. Nah, di privacy ini kita salin saja. Oke, sudah benar, kita enter. Oh, astaga. Ini kita lupa, harusnya tulis IP root dulu ya. IP root, kemudian baru salin aja. Kita tulis seperti tadi. Kita lakukan hal yang sama buat dari router yang di FEB. Enter. Kita enable terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasi terminal. Kemudian kita tulis IP root. Dan kita masukkan. Nah, ini kita tadi kan mau ngirimnya dari sini ke ini public A ya. Jadi kita salin terlebih dahulu buat IP public A-nya. Ini kita pakai 0 juga buat network. Kemudian masukkan juga 255, 255, 0. Dan ini kita menggunakan tetangganya, yaitu yang public si tadi 192, 168, 11. Oke. Selanjutnya kita enter. Ya, sudah. Udah bisa kirim dari PC 0 ke PC 9. Nah, jadi di sini PC 9 itu dia menggunakan IP-nya 172.16.01. Nah, kita coba di sini di PC 0.
Oke, kita ping, paste. Ini sudah bisa ya guys, jadi sudah berhasil. Selanjutnya kita coba yang cek dari router ke router. Jadi di sini kita coba pakai yang ini deh. Salin aja di sini, ping. Exit dulu guys. Oke, jadi kita coba ping 192.1.12. Sudah sukses 100%. Jadi sudah berhasil ya. Kita akhiri untuk video hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.